Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan kita tidak diukur dari pangkat kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari jabatan kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari titel kita. Kebahagiaan kita tidak diukur dari seberapa banyak kekayaan kita. Tetapi kebahagiaan kita terletak di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya pegang teguh Yesus Kristus. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun tantangan yang sedang engkau hadapi saat ini, tetaplah pegang teguh Yesus. Karena hanya bersama Dia hidup kita bahagia. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan atas setan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunan. Akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan pipimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan tentang Alkitab? Dengan roh tadi, roh orang mati. Kita buka Alkitab kita, Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Ayub 7 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu, mungkin ini seri khotbah yang judul ini akan beberapa kali nanti saya sampaikan, dan ini akan pelan-pelan saya sampaikan, Bapak Ibu. Karena jujur Bapak Ibu, kita masih terpengaruh dengan hal-hal ini, ya, dengan konsep tadi yang mengatakan bahwa orang meninggal itu masih ada di dunia ini, dan dia menjadi hantu. Ya. Saya akan pelan-pelan bawa ini. Kita memang harus percaya bahwa ada yang namanya roh jahat. Ya. Tetapi kita jangan salah Bapak Ibu, roh jahat itu bukan dari penjelmaan daripada orang-orang yang meninggal itu, termasuk juga mungkin keluarga kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Ya. Ayub 7 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan baca. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Sohu pajelas pe firman Tuhan o. Ilala dung ibacamu nga ngayat tusi hamuna. Ya. Dengan tegas firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang sudah turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Bahkan juga dia tidak akan kenal, dia tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Dia tidak tahu di mana lagi rumahnya. Haleluya. Jadi kalau tumpe adong misalnya di BGO dan mendodai na menutuki jabumi, suatung di dokok pengaruh ibana. Dia sudah datang.
Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ketika seseorang sudah turun ke dalam dunia orang mati, dia tidak mengenal lagi di mana dia tinggal. Dia tidak mengenal lagi saudara-saudaranya. Haleluya. Tidak dikenal lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam ayat yang ke-10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Jadi isi dona salah damang dudena. Isi dona satu. Konsep orang Asia tadi, mengnahatan itu ada. Bapak Ibu, ini bukan di luar daripada kekristenan. Kita ini adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat mempengaruhi orang-orang Kristen secara khusus. Orang yang melakukan pesta tadi kan, orang yang mengalami kemalangan tadi adalah orang Kristen Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga sebagian besar di antara kita masih yakin akan hal itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa konsep tadi masih berpengaruh begitu kuat di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan mungkin juga termasuk juga kita Bapak Ibu. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nggak dikenal lagi. Molotung peda mangdodeina. Walaupun dalam kenyataannya ada orang kesurupan, ya. Lalu dari ekspresinya, dari ucapan-ucapannya, dari perkataan yang dia sampaikan, orang-orang yang ada di sekitar itu meyakini, oh dialah itu. Dia memang sudah datang. Dia aja ketung makatai kan. Ay isi do. Opungmu doa. Mau lepukku do. Jadi mau dikubur. Di sana, di jono, di hawara. Dia lucid dong. Membuat orang semakin yakin. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Ada dialog. Dari orang yang pemanggil arwah tadi, orang pintar tadi, dengan yang disuruh panggil. Ada dialog Bapak Ibu. Dan dialog itu, ya komunikasi mereka itu sepertinya tidak ada satupun yang salah. Itu tahe. Di sini na ujui dikubur. Opung opungku. Di sini dikubur. Berarti ibadah dong. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak akan kembali lagi Bapak. Tidak akan kembali lagi. Lalu tidak dapat berhubungan lagi. Dalam Lukas 16, kita coba dulu buka dalam Lukas 16. Dalam Lukas 16 ayat 19. Ya. Mulai ayat 19, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada si orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ini maksudnya tadi si orang kaya, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nanti Bapak Ibu suatu waktu ini akan kita bahas lagi, ya. Ternyata Bapak Ibu kalau kita berangkat dari sini, dunia orang mati itu, ya, dunia orang mati, tetapi antara sesama orang mati, ternyata masih ada bisa komunikasi kalau kita lihat dari sini, ya. Dia lihat si Abraham dan juga yang lain-lain, ya. Ini nanti akan kita bahas Bapak dalam pertemuan berikutnya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terselubungi. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini, itu pun tidak bisa berpindah-pindah Bapak Ibu. Ya, tidak bisa berpindah-pindah. Ada jurang yang sangat jauh tadi dikatakan. Kata orang itu, kalau demikian, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Menyuruh dia artinya Lazarus. Suruh maju si Lazarus itu jabukku. Ya kan? Ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat, kata Abraham kepadanya. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Suruhlah dulu orang itu ke rumah ayahku. Tapi tidak bisa lagi Bapak Ibu. Tidak bisa lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang yang masih hidup Bapak Ibu. Lalu kita lihat kembali Bapak Ibu dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-28. Di Daud sesudah ditinggalkan oleh Tuhan, sementara bangsa Israel masih berperang dengan bangsa Filistin, ya, Tuhan sudah meninggalkan dia. Dalam pasal 28 itu dikisahkan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Tuhan meminta pertolongan, Tuhan meminta petunjuk kepada Saul meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak dengarkan lagi Bapak Ibu. Baik melalui mimpi dia, bahkan juga melalui nabi-nabi pada waktu itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita, Saul ini pun merasa kecewa. Dia kecewa. Lalu dia katakan kepada para prajuritnya, adakah di antara kalian yang mengetahui, yang bisa memanggil arwah?
Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prajurit ataupun pegawainya mengatakan ada, di sana ada seorang perempuan. Lalu Bapak Ibu, karena Saul ini sesungguhnya raja yang membasmi segala orang-orang yang mampu memanggil arwah. Itu sudah dia lakukan Bapak Ibu. Artinya sebenarnya dia orang yang tidak mau kompromi dengan hal-hal seperti itu. Tetapi karena Tuhan tidak mau lagi mendengarkan dia, sudah undur dari dia, dia pun kecewa. Lalu dia pergi kepada peramal, seorang perempuan. Dikatakan di situ, lalu menyamarlah Saul. Ya, lalu dia tidak terang-terangan Bapak Ibu. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi ternyata penenung itu Bapak Ibu, orang yang mampu memanggil arwah katanya, itu bukan hal yang baru lagi Bapak Ibu. Bayangkan dalam konteks perjanjian lama itu pun sudah dicatatkan. Kenapa firman Tuhan ini dicatatkan? Itu berarti penting Bapak Ibu. Ya, karena penting. Ayat yang 9, tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapa yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menimpa aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Ya, ada dialog Bapak Ibu. Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah dia. Bapak Ibu, seringkali kita salah kaprah dengan peristiwa ini. Seolah-olah benar bahwa perempuan ini, pemanggil arwah ini, dia benar-benar mampu menghadirkan Samuel. Kalau kita baca secara sepintas ayat ini, Bapak Ibu, seolah-olah perempuan ini mampu menghadirkan Samuel, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi disinilah liciknya kuasa-kuasa kegelapan. Disinilah liciknya iblis, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang salah satu pekerjaan daripada iblis adalah menipu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa tadi yang sudah kita saksikan, yang saya ceritakan tadi, itu juga menjadi tipu muslihat daripada iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Perempuan ini juga mencoba Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa ternyata orang yang sudah meninggal, tidak ada lagi hubungannya Bapak Ibu. Kalaupun ada peristiwa-peristiwa yang Bapak Ibu saksikan, itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Lalu pertanyaannya kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian siapa sesungguhnya roh jahat tersebut? Kalau demikian siapa sesungguhnya setan tersebut? Kalau demikian siapa sesungguhnya iblis tersebut?